Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Prastio, NIM G231180031. Di sini saya akan mendemokan aplikasi tugas akhir, yaitu sistem informasi e-arsip pada BLU UPTD Trans Semarang menggunakan subjek filling system berbasis web. Pertama-tama, pada tampilan awal sederhana saja, ada tulisan e-arsip, sistem informasi e-arsip, kemudian manajemen file arsip dengan mudah dan cepat. Di sini ada login user, kemudian login admin dan petugas. Terdapat dua login yang berbeda untuk memudahkan pengguna dalam hal login ya. Pertama, kita akan membahas tentang admin. Jadi kita harus login ke admin. Kita ketikkan username-nya, kemudian passwordnya. Kita hak aksesnya ke admin ya. Kemudian masuk ke login. Pada tampilan awal ini terdapat sebuah grafik yang menunjukkan jumlah petugasnya 1 untuk sekarang, usernya 2, total filenya masih 1, dan klasifikasi arsipnya 5 ya. Kita akan membahas langsung ke data kategori atau klasifikasinya. Di sini sudah terdapat 5 klasifikasi untuk menempatkan dokumen arsip sesuai dengan kategorinya, yaitu ada surat keputusan, surat pemindahan atau penghapusan halte, surat event, surat undangan, kelima surat sanksi pegawai, dan diberikan keterangan supaya lebih jelas. Kita coba menu setting ya. Jika terjadi kesalahan penulisan, apakah fitur ini berguna, kita hilangkan tengahnya, kita simpan, berubah ya. Di sini menjadi Jawa, kita rubah lagi ke Jawa Tengah, kita simpan, maka Jawa Tengahnya kembali. Kemudian kita tambah kategori kemudian kita mengisi sebuah form. Nama kategorinya undangan, jadi sebuah atau event mungkin ya, event kerjasama, event atau acara, event Semarang gitu ya, Semarang. Kita simpan. Maka di sini yang ke-6 ini akan masuk event Semarang, event atau acara. Kita hapus saja karena ini sebagai contoh ya. Kembali ke 5 lagi. Untuk fitur kategori ini sudah, jadi ada menu setting, hapus, dan tambah ya. Kemudian untuk data petugas ini ada sama, menu setting juga. Jika ada perubahan nanti, jika ada kesalahan, kita juga bisa update foto. Misal kita coba deh, kita ganti picture-nya pakai ini, open, simpan, maka fotonya akan berubah. Kemudian ada fitur tambah petugas. Jika namanya Joko, mungkin username-nya Joko01, kemudian passwordnya kita yang mudah saja, pilih fotonya, kita pilih contoh saja ini admin, mungkin open, kita simpan, maka akan menambah sebuah data petugas. Karena saat ini dari instansi BLUPT Trans Semarang hanya butuh 1, maka 1 saja. Ini jika dokumennya terlalu banyak, misal keteteran, nanti akan ditambah petugas. Jadi fleksibel, bisa pengurangan, bisa penambahan. Cek job desk-nya bisa. Kita data user. Di sini sudah ada 2, Anto dan user ya. Kita setting. Jadi user ini nanti akan saya jelaskan di fitur usernya. Ini bisa ditambah user. Mungkin kita Ani, kita tambahin Ani. Ani. Kita usernya Ani01 yang mudah saja. Kemudian oke, kita pilih aja yang sama, simpan. Maka di sini akan apa?
Oke, kita hapus saja jika user ini mungkin sudah keluar atau mungkin untuk beberapa bulan atau beberapa tahun, jadi maintenance-nya juga mudah dari segi admin. Dari data user sudah, kemudian data arsip. Jadi di admin ini dia tidak bisa upload, bukan tidak bisa, memang dibuat tidak mengupload karena tupoksinya hanya memberikan instruksi. Jadi memberikan instruksi bahwa ada kategori baru mungkin, jadi menyuruh atau menginstruksikan si petugas ada kategori baru atau klasifikasi baru bisa dimasukkan untuk surat-surat ini di klasifikasi tersebut. Jadi admin ini hanya bisa mereview dari petugas nanti yang mengupload suratnya itu tentang apa, benar gak sih tanggalnya, nanti bisa ngecek kode arsipnya, waktu uploadnya, nama filenya, kategori PDF, terus petugasnya keterangannya seperti apa bisa dilihat. Kemudian juga bisa di download juga jika sewaktu-waktu butuh juga untuk dicetak ya. Jadi tidak perlu menunggu petugas ya, bisa dihapus juga, misal membantu tugasnya, membantu petugas, misal ada maintenance bisa dilakukan penghapusan ya. Cukup dari itu. Ini bisa diunduh juga, kalau mau diunduh tinggal diklik ini, kemudian cukup. Ini ini riwayatnya, jika user mengunduh nanti akan ada riwayatnya. Ini fitur ganti password, ini logout ya. Kita untuk fitur profil, kita masuk ke profil saya. Di sini juga jika ada penggantian nama, username atau foto bisa dilakukan. Misal kita coba ganti foto ya ke admin aja, karena admin kita simpan, maka perubahan admin di sini, nama Anda berhasil diganti ya. Oke, kita logout. Kemudian kita akan membahas tentang petugas. Divisi kita hak aksesnya pilih ke petugas, kita login. Untuk sama tampilan awalnya, dashboardnya ada grafik yang menunjukkan sebuah value atau angka, petugasnya 1, usernya 2, data filenya 1, klasifikasi arsipnya 5. Data arsip saya, jadi petugas hanya bisa melihat arsip miliknya sendiri atau arsip dokumen uploadannya sendiri. Misal ini sudah ada surat sanksi, kita akan melakukan upload surat. Kode arsipnya SK ini, tapi kita ganti SK 02, nama arsip undangan, undangan. Kemudian pilih kategorinya surat undangan, keterangannya surat masuk. Jadi ini surat masuknya di sini tinggal ketik aja surat masuk atau surat keluar. Surat masuk, pilih filenya, saya menyimpannya di desktop. Pilih arsip, kita pilih undangan, open, kemudian upload. Arsip berhasil tersimpan. Jadi di sini akan masuk baru SK02 undangan, namanya surat, kategorinya surat undangan, petugasnya Mbak Tias, keterangannya surat masuk. Ini salah ya sebenarnya, keterangannya itu surat masuk atau surat keluar, bukan keterangan tentang suratnya, karena ini sudah jelas surat sanksi. Nanti jika ingin tahu bisa dibaca. Di sini petugas juga bisa melakukan setting jika ada penulisan kesalahan, entah itu kode, nama atau filenya salah, mungkin ini bisa masuk ke setting tadi. Ini bisa masuk ke preview, jadi sebelum di download atau dicetak kita bisa membaca dulu benar gak sih ini suratnya gitu. Jadi ya betul, kita tinggal kembali saja, bisa diunduh, bisa diunduh, kita coba unduh, tinggal disimpan aja, maka
akan tersimpan ya, nanti tinggal dicetak saja ya, seperti itu. Kemudian jika salah nih, mungkin syarat sanksinya salah kan, ini hapus saja, hapus, akan keluar sebuah peringatan. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? File dan semua yang berhubungan akan dihapus secara permanen. Kita klik ya, hapus, seperti itu. Kemudian untuk data arsip sudah ya. Kemudian data kategori, untuk petugas sendiri data kategori tidak bisa merubah, hanya bisa melihat berapa saja sih klasifikasi yang disediakan oleh admin. Oh ternyata 5, dan ini keterangannya. Kemudian untuk data user sama, petugas hanya bisa melihat berapa jumlah dan tidak bisa melakukan editing. Riwayatnya itu sama. Nanti jika user melakukan pengunduhan maka akan masuk sebuah riwayat. Ini ganti password, jika ingin ganti password sama ya. Kemudian untuk menu profilnya masih sama. Kita coba foto mungkin ya, picture. Kita ganti yang ini aja kali ya, simpan, maka berhasil diganti. Untuk dari segi petugas cukup. Kita lanjut ke yang terakhir, atau dari menu user kita kembali, kita masuk ke user, kita ketikkan user, kita login. Pada fitur user ini lebih simple ya, memang karena tupoksinya user itu hanya bisa melihat, preview atau melakukan pengunduhan. Jadi misal kita masuk ke data arsip ini, maka ada pilihan kategorinya apa saja. Misal kita ini ada surat undangan, kita cari surat undangan, tampilkan, maka ini akan tampil. Kita misal surat keputusan, tampilkan, maka tidak ada. Jadi jika tidak ada ya tidak ada, jika ada maka akan ditampilkan gitu. Misal di sini ada beberapa surat masuk, nanti kita ketikkan aja, mungkin kita undangan gitu, di enter, bisa nanti akan melakukan pencarian atau langsung mencari secara otomatis. Kemudian bisa, user ini hanya bisa mempreview ya, tidak bisa mengedit, tidak bisa menghapus, hanya bisa mempreview, melihat, oh ini yang saya cari, kemudian di download. Untuk dicetak, mungkin si user ini ditugaskan oleh pimpinan untuk mencetak sebuah dokumen arsip, dimana petugas tidak harus yang selalu memberikannya, karena lebih fleksibel jika user bisa mencetak sendiri. Simpan saja, tersimpan. Kemudian ganti password, logout juga sama jika mau ganti password. Sini profil sama jika mau ganti. Ini dashboard. Jika tadi kan si user sudah mengunduh, kita coba logout dan masuk di petugas. Ini riwayat unduhnya, maka ini ya tertera ya, ada user namanya Iswatul Hasanah, ini mengunduh jam 5.12 sama 15.244 ya. Jadi 2 kali unduh tadi, pertama review mungkin sama undangan, maka riwayatnya akan terekam. Oke, atau bisa juga kita coba upload di data arsip saya. Kita coba upload beberapa file supaya lebih kita akan coba SK3.
kita akan sanksi mungkin ya, yang tadi kita hapus. Kita akan berikan sanksi, pilih kategori sanksi pegawai, keterangan surat keluar, kemudian pilih filenya. Kita akan cari filenya, teks sanksi. Nah, ini kan ada surat masuk dan surat keluar ya. Misal kita logout dulu, kita masuk ke user. Kita masuk ke data arsip. Kita tidak usah cari ini deh sesuai kategori. Misal kita ingin searching secara surat keluar gitu sih, kita udah keluar surat keluar ya, langsung yang muncul surat keluarnya di sininya. Jadi selain klasifikasinya sudah diberikan, searchnya ini membuat flexibility-nya lebih tinggi lagi. Misal surat sanksi, kita tampilkan pengen surat sanksi ini. Nah, surat sanksinya akan keluar beserta identitinya, waktu upload, arsip kode, kategori, petugas, keterangannya bisa di-download dan preview. Kemudian logout saja, kembali ke halaman login. Sekian dari demo aplikasi sistem informasi e-arsip pada tugas akhir ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.